KF-X의 출고를 축하하기 위해 많은 분들이 와 계신데요. 특별히 인도네시아 대통령께서 축하 영상을 보내주셨습니다. 함께 보시겠습니다. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Moon Jae-in, yang saya hormati Yang Mulia Perdana Menteri Chung Se-kyun, Bapak Ibu para pejabat Indonesia dan Korea, dan para tamu yang berbahagia. Sejak tahun 2010, Indonesia dan Korea telah menandatangani Memorandum of Understanding tentang kerjasama pengembangan pesawat tempur Korea Fighter Experiment dan Indonesia Fighter Experiment atau KFX dan IFX. Saya berharap prototipe pertama ini dapat menjadi landmark moment bagi negara Korea secara umum dan secara khusus bagi industri penerbangan Korea. Saya juga berharap kesuksesan peluncuran prototipe pertama KFX ini dapat terus memberikan manfaat positif pada hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea. Hai Studio Lovers, baru-baru ini Korea Aerospace Industries melakukan launching prototipe pesawat barunya yang bernama KFX-IFX pada Jumat sore ini. KFX-IFX merupakan kepanjangan dari Korea Fighter Experimental atau Indonesia Fighter Experimental. Ya, Anda tidak salah dengar, pesawat yang dikembangkan oleh Korea Selatan ini merupakan proyek kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia bersama dengan Korean Aerospace Industries selaku manufaktur utama dari pesawat tersebut. Dalam launching ini terlihat Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto turut hadir sebagai perwakilan dari Indonesia untuk memeriahkan launching pesawat canggih tersebut ditemani oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Ye Im-suwook. 인도네시아에서 프라보 국방부 장관과 대표단이 이 자리에 함께하고 있습니다. 프라보 국방장관 그리고 대표단 어디 계신가요? 예, 큰 박수 부탁드립니다. Nah, pesawat ini disebut-sebut akan memiliki kemampuan khusus. Kemampuan khusus itu salah satunya nih adalah perusak sistem elektronik musuh atau disebut dengan jammer elektronik. Pesawat yang dikembangkan ini masuk dalam kategori semi siluman sebab pesawat itu sulit dilacak oleh radar. Namun karena letak senjatanya di luar membuatnya masih bisa terbaca oleh radar. Pesawat supersonik ini juga dilengkapi dengan sistem radar yang bisa menangkap pergerakan lawan dari segala penjuru. Seperti diketahui, proyek pengembangan pesawat tempur KFX-IFX sempat tertunda sekitar tahun 2009. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2016, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani Cost Share Agreement. Terdapat 3 fase pembuatan KFX-IFX. Pertama, yakni pengembangan teknologi atau pengembangan konsep, pengembangan rekayasa manufaktur atau pengembangan prototipe, dan proses produksi massal. Nah, targetnya nih pada tahun 2020 pesawat tempur sudah bisa diproduksi dan pada tahun 2025 diharapkan sudah bisa beroperasi. KFX-IFX merupakan proyek jangka panjang Indonesia dan Korea Selatan. Total investasi kedua negara mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini akan melibatkan APBN masing-masing negara. Dalam kerjasama ini, pemerintah Korea menanggung 60% biaya pengembangan pesawat. Sisanya ditanggung oleh KAI, perusahaan pembuat pesawat Korea, 20%. Sementara pemerintah Indonesia hanya 20%. Kedua negara menargetkan produksi 168 unit pesawat KFX-IFX dengan pembagian yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing, yakni 120 unit untuk Korea Selatan dan 48 unit untuk Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya nih, simak ya beberapa highlights dari launching pesawat tempur KFX-IFX berikut ini.
힘차게 비상하는 한국형 전투기 KF-21 보라매입니다. 푸른 창공을 향해 비상한 KF-21 보라매 등장을 힘찬 환호와 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Nah itu dia beberapa highlights launching pesawat KFX-IFX generasi terbaru ya Stolovers. Indonesia patut loh untuk berbangga karena telah menjadi bagian dari sejarah dalam pengembangan pesawat tempur paling mutakhir abad ini. Oke deh Stolovers, itulah dia informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Dan kalau kalian merasa informasi ini sangat bermanfaat, sudilah kiranya kalian menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya hanya dari Studio Langit. Sampai jumpa lagi.